Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Jika dilanggar, maka pasal 26 undang-undang yang sama tegas mengatur sanksinya, bahwa hukumannya adalah penjara maksimal 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Bahkan dalam ketentuan lainnya disebutkan, jika perusakan dilakukan dengan sengaja dan berdampak besar, ancaman hukuman bisa 1 hingga 15 tahun penjara dengan denda antara 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Dengan melihat aturan ini, maka bisa ditegaskan bahwa pengakuan Husein Baagil soal dirinya yang membuat makam baru bukan hal sepele lagi. Itu bisa menyeretnya langsung ke kursi pesakitan. Saya ulangi lagi, saya sudah ada di Sunan Bonang. Janjian sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1, ini ada tukang gali kuburnya. Baagil dengan mengaku bahwa dia ikut ngubur makam-makam di situ, itu sudah membuktikan bahwa kreator sutradara munculnya nisan-nisan palsu itu adalah Husein Baagil. Sekarang kita lihat, analisa saja, akal sehat saja, kita berpikir sehat saja. Dari semua makam yang ada di areal Sunan Bonang, dari ring 1 itu paling tidak umurnya itu ratusan tahun. Lah, Husein itu umurnya berapa tahun? Bocah kemarin sore kok mengaku-ngaku menguburkan, memakamkan di situ. Nah, itu kan mustahil. Paling Husein itu kelahiran tahun 80-an. Dibanding dengan saya, jelas adik saya jauh lebih tua saya daripada Husein. Lalu ngaku-ngaku ngubur di situ itu, lah terus yang percaya itu lo siapa? Bagaimanapun ditutupi, bagaimanapun itu yang namanya kebusukan itu akan terungkap. Mas Husein Baagil membuka dan mengadakan sayembara, tetapi cuman hanya omon-omon saja. Karena kalau omon-omon ya, itu anak saya juga bisa. Kalau cuma ngomong buka sayembara 1 triliun, 100 triliun, jangankan 1 M, itu anak saya juga bisa. Ketika diajak dan ditantang, dinotariskan, ternyata malah marah-marah, kemudian mengajak geger, mengajak ribut, kemudian dengan mengancam akan melenyapkan orang-orang itu. Kalau ana mau, dengan mudah ana menghilangkan orang-orang itu. Dan ini hati-hati saudaraku semuanya, kaum pribumi ya. Kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah ya. Ditunggu dinotariskan sayembaranya, bukan tentang nominal 1 M, tetapi ini adalah marwah ya, leluhur kami. Ini adalah tentang marwah Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini adalah marwah para wali-wali Nusantara. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada Mas Husein Baagil ya, kalau Anda tidak segera mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang Anda ucapkan dan omongan Anda ya, Anda akan mendapatkan suatu peringatan yang pahit, yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah karomah dari Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Pengakuannya itu mengindikasikan bahwa dia sudah dengan sengaja melakukan perusakan pada cagar budaya dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Salah satu klausul dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa barang siapa yang secara sengaja melakukan perusakan terhadap cagar budaya diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Hal ini terungkap dari perkataan Husein sendiri, yaitu kalau analisa dengan akal sehat, nggak mungkin Husein memakamkan di situ. Kalau memasang nisan mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau memakamkan orang di situ mustahil, karena makam di situ umurnya itu sudah ratusan tahun. Baagil bocah kemarin sore.
kita pikir akal sehat. Bagaimanapun kebohongan tetap akan terungkap. Format ataupun posisi makom antara jarak satu dan yang lainnya terlalu berdekatan. Itu mustahil sekali kalau makam itu adalah asli. Tapi bagi Habib Husain, apabila benar-benar meyakini bahwa makom itu asli, silahkan Anda bermubahalah, bersumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran. Dan apabila perkataan Anda itu salah, tidak benar, Anda siap menerima azab dari Allah seketika itu juga. Dan bersumpah itu bukan hanya Husain saja. Bagi mereka yang mengaku penggali kubur menjadi saksi kebenaran dari perkataan Habib Husain itu, mereka juga harus disumpah atas nama Allah, disumpah atas dengan sumpah yang sama. Jadi kalau sudah menyangkut kepada makom, itu harus urusan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main itu. Memang kalau berani bersumpah, saya ingin melihat sumpahnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1 ini, tukang gali kuburnya ada. Ya, monggo. Gak akan lama-lama nih video ini. Kalau mau di cross check, ayo. Gak apa, ditunggu di sini. Nah, cukup ya. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdun Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Habib Ali yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli, betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? %90 saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Yang ini makam kakek saya. Ini makam kakek saya, Syekh Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdhar. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud dibaalwikan itu yang mana? Mana ada, ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus. Ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Pertanyaannya, apakah ini sekedar bualan atau justru sebuah pelanggaran hukum yang sangat serius? PWILS menyebut pembuatan makam baru di kawasan situs Sunan Bonang adalah bentuk arogansi sekaligus perusakan situs sejarah.
Pernyataan Hussein Baagil yang mengaku telah membuat makam baru di ring 1 situs Sunan Bonang. Padahal kawasan ini adalah cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang, jelas adalah sebuah pelanggaran besar. Undang-undang mengatur setiap pembangunan, renovasi, apalagi pembuatan makam baru harus melalui izin resmi dan kajian arkeologi. Tanpa melewati ketentuan ini, tindakan seperti yang dinyatakan Hussein Baagil bisa dikategorikan sebagai perusakan cagar budaya. Mari kita buka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pada pasal 15 ayat 1 disebutkan sebagai berikut. Ibarat seekor anak serigala liar yang kerap memangsa kambing milik petani, maka Hussein Baagil sudah masuk perangkap. Selama ini, klan Ba'alawi mempertahankan status mereka dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Namun, semakin banyak riset yang membongkar bahwa nasab itu rapuh, bahkan palsu. Kini, dengan pengakuan membangun makam di situs wali, mereka bukan hanya berhadapan dengan tuduhan pemalsuan sejarah, tapi juga jerat hukum terkait dengan perusakan cagar budaya. Dan laporan resmi dari PWI-LS ke Polres Tuban menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk turun tangan. Pertarungan sepertinya kini bergerak ke dua medan, yakni medan sejarah dan medan hukum formal. Seperti kabar yang disampaikan oleh channel Bejo Dunyo Akhirat, kasus Khabib Hussein ini pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025, beberapa anggota PWI-LS Kudus telah resmi melaporkan Hussein Baagil ke Polres Tuban. Laporan polisi ini dikawal langsung oleh Haji Kunarto Serjana Hukum selaku kuasa hukum dari para pelapor. Jika nanti hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian menemukan bukti-bukti kebenaran, maka bisa dipastikan Hussein Baagil bukan hanya akan kehilangan wibawa, tapi juga bisa dijerat pidana berat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda senilai 5 miliar rupiah. Kita pun bisa berhipotesa bahwa pada akhirnya kasus ini bukan lagi sekedar tantangan 1 miliar atau sebuah alfat, melainkan ujian apakah hukum di negeri ini berani menindak perusakan cagar budaya atau membiarkan sejarah suci Wali Songo, khususnya Sunan Bonang, terus dikotori oleh klan Ba'alawi. Satu hal yang pasti, misteri ini belum selesai. Kisahnya pasti akan bertambah seru karena di balik makam Sunan Bonang kini jelas bukan hanya ada lintasan sejarah yang tersembunyi, tapi juga persoalan hukum, iman, dan masa depan spiritual bangsa Indonesia.